Ya, dan pasal 42 ayat 1 kita lihat sampai ayatnya 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 17. Di sini judulnya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ya, Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Nah itu ya, kasih Tuhan Yesus. Jadi sekarang mimpi Yusuf itu sudah mulai menjadi kenyataan ya, dimana dulu dia pernah bermimpi bahwa berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu akan sujud ya, menyembah kepada gandumnya Yusuf. Dan sekarang mereka betul-betul menghadap Yusuf dan sujud menyembah Yusuf. Jadi mimpi Yusuf sudah ditepati atau digenapi, tetapi memang Yusuf tidak mau terus terang bahwa dia adalah Yusuf. Jadi ketika ayahnya Yakub juga menyuruh mereka membeli makanan di Mesir karena kelaparan juga terjadi di Kanaan, nah, mereka nggak tahu bahwa yang di Mesir itu yang berkuasa adalah Yusuf. Dan
Mereka pergi sampai di Mesir dan dikatakan di sini bahwa mereka dikatakan sujud itu ya di ayat yang ke-6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi mereka harus menghadap Yusuf karena Yusuf yang berkuasa mengatur bahan makanan ya. Kalau sekarang seperti Bulog lah ya, itu Yusuf kepala Bulog itu. Jadi dia betul-betul menjadi penguasa dan saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, dikatakan sujud mukanya sampai ke tanah. Selesailah itu mimpi Yusuf ditepati. Tapi Yusuf nggak langsung bilang ya, kemudian dia tanya dari mana. Oh, kami dari begini-begini, kami 12 saudara, yang satu si bungsu masih ditinggal, yang satu sudah nggak ada katanya gitu. Enggak, kamu itu pengintai katanya. Jadi Yusuf mengulur waktu ya, kamu pengintai, karena memang mereka nggak sangka bahwa itu Yusuf. Mereka pikir Yusuf itu sudah meninggal. Jadi Yusuf mengulur waktu. Jadi kalau kamu memang 12 saudara, bungsumu masih di rumah katanya, ya kalau kamu perkataanmu benar, kamu bukan pengintai, harus dijemput itu saudaranya yang di rumah itu, yang bungsu. Baru kalau betul kamu bukan pengintai, tapi kalau enggak kamu tetap pengintai katanya. Akhirnya mereka harus dimasukkan ke penjara, dikatakan selama 3 hari. Nah ini ya, jadi sekarang bola itu ada di tangan Yusuf. Yusuf mau apa aja dia bisa sebetulnya. Dia mau balas dendam kepada kakaknya juga bisa ya, apa aja bisa Yusuf lakukan karena memang Yusuf yang berkuasa. Tetapi Yusuf dasarnya memang orang yang setia sama Tuhan ya, dia nggak gunakan kekuasaannya itu untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Di sini dia hanya pura-pura marah ya. Maka kita tahu cerita selanjutnya ya. Di sini pura-pura marah, pura-pura nggak kenal dan segala macam. Nah, Yusuf mengenali mereka ya, tapi saudaranya itu nggak kenal sama Yusuf. Mereka anggap Yusuf itu udah nggak ada. Yusuf itu sudah mati itu ya. Nah, tetapi faktanya justru Yusuf jadi alat untuk ya menyelamatkan mereka ya, karena memang kelaparan itu terjadi tidak hanya terjadi di Mesir saja, tapi juga terjadi di tanah Kanaan, sehingga orang-orang dikatakan seluruh dunia itu terjadi kelaparan ya, pada ya sekitar Mesir itulah mereka mendengar kabar bahwa di Mesir itu memang ada makanan, dan mereka nggak tahu kalau yang berkuasa untuk mengatur makanan itu adalah Yusuf. Fir'aun tidak ikut campur, pokoknya apa yang Yusuf mau lakukan, apa yang Yusuf ambil tindakan itu terserah Yusuf, karena semua kepercayaan itu diserahkan oleh Fir'aun kepada Yusuf ya, sehingga Yusuf betul-betul berkuasa itu di Mesir. Bayangkan Yusuf sebagai orang asing, tetapi dia menjadi penguasa kedua ya di Mesir itu setelah Fir'aun, untuk khusus menangani masalah pangan dan makanan yang pada waktu itu memang sangat berpengaruh di dalam kehidupan baik itu di rakyat Mesir maupun juga di penduduk sekitarnya ya. Terbukti Yakub juga kewalahan karena nggak ada makanan, sehingga harus berangkat membawa makanan itu ke Mesir. Dan ternyata yang berkuasa adalah Yusuf, anaknya sendiri itu ya. Jadi itulah bagaimana Yusuf dulu bermimpi bahwa dia akan disembah ya oleh saudara-saudaranya dengan mimpi gandumnya itu disembah sama berkas-berkas gandumnya. Yusuf disembah berkas gandum saudara-saudaranya, dan juga bagaimana nanti dia juga akan disembah oleh orang tuanya juga ya, dengan bintang matahari, bulan, dan 11 bintang. Itu mimpi yang sama ya, artinya bahwa Yusuf saat akan disembah oleh mereka, dan sekarang itu sudah terbukti. Jadi memang
ini adalah contoh buat kita ya. Jadi bahwa kalau kita tetap setia kepada Tuhan ya, dalam menghadapi banyak hal ya, baik itu pencobaan, godaan seperti Yusuf yang mungkin ada yang bisa bertahan tapi juga ada yang enggak. Tapi buktinya Yusuf tetap bertahan ya, walaupun dia sempat ragu-ragu tapi dia tetap bertahan. Dia tetap setia kepada Tuhan ya, dan pada akhirnya setelah waktu Tuhan yang tepat itu, Yusuf dari bawah sekali langsung diangkat Tuhan sangat tinggi ya, menjadi penguasa di Mesir, dan semua mimpinya itu ditepati, Tuhan genapi ya di dalam kehidupannya Yusuf ini. Jadi jangan lupa ya bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan tetap di dalam kita ya, ataupun Tuhan tetap ingat dengan kehidupan kita ya, dan dia akan memberkati ya, dia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, itu juga kita. Yang penting tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Itu aja firman Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan di kebaktian yang akan datang ya.